Alhamdulillah. Oke, saya ulang kembali ya. Sorry, saya pakai paketan nih, lumayan biasanya kalau habisnya. Oke, kalau medan pada kawat lurus ya. Pertama kita pada medan kawat lurus. Misalkan kita kawat lurusnya ini ya, misalkan di sini, ini adalah I-nya, dan di sini titik P-nya. Oke, titik P-nya. Cek, ini gimana? Udah gerak? Gerak, Pak. Oke, sip. Berarti di sini kalau ini jaraknya A gitu ya, dengan aturan tangan kanan kita, tangan kanannya seperti ini, maka ini seperti ini. Oke, maka ini adalah BP-nya ke sana. Oke, BP itu artinya adalah medan pada titik P, medan pada titik P. BP itu rumusnya mu 0 I per 2 PA, ya kan? Mu 0 I per 2 PA. Sebagai contoh, kalau misalkan ini adalah ada jarak I1, ini adalah 4 ampere, titik P-nya di sini adalah A-nya adalah misalkan 2 cm gitu ya. Berapakah titik P medannya? Nah, berarti kita pakai taruhan gini ya. Ini P-nya, gini BP-nya. Berapakah besar BP? BP mu 0 I per 2 pi A, berarti 4 pi 10 pangkat min 7. Oke, kalikan 4 dibagi 2 pi, A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini dengan ini hilang ya. Berarti 4 10 pangkat min 5 Tesla. Itu contohnya. Nah, kemudian bagaimana untuk sebuah kawat yang dua? Misalkan gini ya, kawatnya biasanya yang searah, tapi ini tak buat yang berlawanan. Misalkan ya, ini titik P-nya di tengah, ini A1, di sini A2. Gimana Pak caranya? Berarti memakai, nah kayak gini juga, tetapi tangan kita letakkan di sana, aturan tangan kanan. Berarti I1, berarti gambarnya I1, berarti I1, ini I1, ini maka I1 itu ke sana, maka B1 itu ke sana, ke belakang. Ya kan? Sedangkan B2 berarti kayak gini, lakukan ke bawah, gini ya. Berarti ini justru malah ke sana. Berarti ke sana juga, maka B2. Maka BP itu sama dengan min B1 dikurangi B2. B1 dikurangi B2. Min B1 dikurangi min B2. Kenapa kok min? Karena arahnya ke belakang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang kita masukkan di dalam soal. Nah, ini soal ini ya. Dua kawat lurus A dan B. Oke. Kawat lurus. Ini adalah kawat lurus. Oke. Kemudian dialiri arus I1 0,9 ampere. I2 adalah 1,6 ampere. Arah yang sama sejauh terpisahnya. Tak ulang lagi. Di sini pakai ini adalah terpisah sejauh 10 cm. Oke. Terus kemudian hitung besar magnetit di titik yang berjarak 6 cm dan dari A, ini A1 ya, terus 8 cm. Berarti di sini titiknya di atas. Berarti di sini adalah jaraknya 10 cm. Oke. Di sini adalah 8, di sini 6. Ini siku-siku. Kalau kita gambarkan kan kayak gini. Kalau menuju kita ini kan menuju, kalau kita mata kita berada di sini, ya kan, mata kita berada di sini misalkan ya, matanya berada di sini misalkan, maka gambarnya nanti itu kalau ini berarti kan menuju ke kita, berarti dot, ya kan, dot. Dotnya ini adalah 10 cm jaraknya ya. Nah, di sini adalah titik P-nya. Oke, ini adalah titik P-nya. Ini jaraknya 6 cm. Di sini adalah 8 cm. Ya kan? Caranya seperti itu. Berarti kalau begitu kemarin Mbak Pinkan kalau nggak salah, atau siapa ya, Aulia apa ya, itu tanya, Pak itu kan 6 kali 8 bukan 10. Karena apa? Ya bukan, karena P-nya di luar garis tadi. Ini soal SMPTN ya, soal SMPTN ya kan, jarang.
Berarti kalau begitu berapa Pak besarnya? Kita hitung ya. Ini berarti karena medan berarti kan kayak gini. Oke. Nah, di sini ini terlalu lebar. Aduh, susah sekali ini. Nah, kayak gini ya. Ini berarti menuju ke kita, berarti gambarnya ke sana. Oke. Berarti kalau begitu B-nya ke sana. Seret. Ini adalah B1. Nah, ini ke sana. Oke. Berarti di sini B2. Maka BP itu di sini. Oke, BP. Berarti kalau kita gambarkan, berarti di sini ya, kita gambarkan. Berarti di sini B1 itu ke sana, B2 itu ke sana, ini membentuk sudut siku-siku. Berarti di sini adalah BP-nya, ya kan? BP-nya. Maka BP itu tak lain adalah sama dengan mu 0, ya kan? Di sini adalah derajat, karena membentuk sudut 90 ya. Sebentar ya, Pak Eko ngangkat telepon sebentar ya. Sorry. Oke, mohon maaf ada telepon dari dinas. Sorry. Nah, terus kemudian kita masukkan lagi di sini ya. Kalau misalkan di sini adalah B1, B2, ini adalah BP ya. Nah, ini BP kalau cos 90 ini kan sama dengan 0, berarti ini bisa 0. Maka BP itu adalah akar dari B1 kuadrat plus B2 kuadrat. Nah, kita hitungkan B1 berapa, B2 berapa. B1 berarti di sini kan. Berarti B1 mu 0 I1 per 2 pi A1. 4pi 10 pangkat min 7 0,9 ya kan. 2pi A-nya berapa? 6. 10 pangkat min 2. Oke. Ini dengan ini ketemu 2, ini dengan ini ketemu 3, ini dengan ini 0,3. Berarti ketemu nih 3 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Ya kan? Karena ini naik ke atas min 5 ya. Oke, kita mainin 0, aja, nggak apa-apa wis. Ini, nah kayak gini ya. Oke, inilah. Kemudian B2-nya berapa? Kita hitung juga. Mu 0 I 2 per 2 pi A2, 4 pi 10 pangkat min 7, 0, berapa? 1,6 ya. 1,6 per 2 pi kali 8 cm 10 pangkat min 2. Berarti di sini dengan ini ketemu 2, ini ketemu 4, ini ketemu 0,4. Berarti 0,4 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, ini adalah B1 sama B2 ketemu. Baru dihitung BP-nya. Maka BP-nya akar dari 0,3 ini 0,3 10 pangkat min 5 kuadrat plus 0,4. Oke, berarti di sini akarnya kali 10 pangkat min 5 dikuadratkan.
0,3 dengan 0,5 kan gampang ya. 0,5 10 pangkat min 5 Tesla ketemunya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Panjang ini soal ini. Oke, kita masuk lagi. Pak, bagaimana kalau dua buah kawat yang seperti ini, induksi di titik P, Q, dan R? Saya kerjakan yang di P, yang di Q dan R silahkan nanti ya. Oke, di P ya. Kalau ini cross, berarti kemana? Masuk bidang gambar. Ini harus kayak gini, nggak bisa kita gambarkan cross gitu. Kalau dot, berarti menuju ke atas, gitu ya. Ini jaraknya Q-nya 5, berarti 5 ini 5 cm jaraknya ya. Kalau di sini P, berarti jarak ini 5 cm juga, ini titik Q. Titik P dengan titik P. Oke. Nah, Pak, berapakah besar? Maka gampang sih. Ya kan? Ini kita pakai gini ya. Berarti ini dengan gini juga, gelem nggak gelem. Nah, gelem nggak gelem. Tak ulang lagi ya. Karena medan, berarti harus kita gambarkan. Namanya medan otomatis kan wilayah. Lah wilayahnya mana? Yang ini loh Pak. Ini wilayahnya 2, lah kayak gini. Kalau berarti kalau ke bawah, berarti gambarnya ke sana Pak. Nah, gambarnya ke sana. Kalau ke atas, ya kan, ke atas, gambarnya kebalik, berarti ke sana. Oke. Nah, kayak gini ya. Berarti kalau begitu, ya kan, kalau begitu, kemanakah besarnya? Berarti B1 menuju ke sana, ini B1, B2-nya menuju ke sana, B2. Ya kan? Berarti BP itu sama dengan MB ke depan dikurangi ke depannya B2 dikurangi ke belakang B1. Nah, kita hitung sekarang. B2 berarti sama dengan berapa? Mu0 I1 per 2 pi A2. A2 berapa? Ini A1 kan? A2-nya berarti ini. Ini A2. Berarti berapa? 5 ditambah 5 berarti 10 cm. Oke, loh, enggak ding. PA adalah 5, Aki 5. Oh, ini 5 di sini 5, 5. Berarti di sini sorry salah ini. Berarti 10. Berarti kalau 10 ini adalah 15. Oke. Berarti kita masukkan 4pi kali ini I2 ya kan? 10 pangkat min 7. I2-nya adalah 20 per 2pi. A-nya adalah 15, 10 pangkat min 2. Ini ketemu 2. Ini dibagi 4, di sini bagi 3. Berarti adalah 8 per 3, 10 pangkat min 5 Tesla. Oke. Nah, B1 berapa? Mu0, I1, 2, pi A1. Berarti 4pi 10 pangkat min 7, I1 adalah 10, dibagi, ya kan? 2pi, 5, 10 pangkat min 2. Ini ketemu 2, ini ketemu 2. Ketemunya 4, 10 pangkat min 5 Tesla. Maka besarnya BP adalah, B2 berapa? 8 per 3, 10 pangkat min 5 dikurangi 4, 10 pangkat min 5. Atau dijadikan 3, ini 8, di sini 12, 10 pangkat min 5, ya kan? Maka min 4 per 3, 10 pangkat min 5 Tesla jawabannya. Karena min berarti arahnya, ya kan? Nah, di sini conclusionnya min arah ke belakang. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Oke. Tidak ada ya. Oke. Kemudian lagi soal nomor 5 kemarin. Ya kan? Dua buah kawat lurus diberi arus 2 dan 3. 2. Nah, Pak di sini nggak ada kata-kata searah dan tidak. Maka jawabannya adalah searah. Ya kan? Ini searah. Artinya itu searah. Kalau tidak ada kata-kata searah dan tidak, misalkan, ya kan?
Ini 2 ampere, ini 3 ampere. Ini I1, di sini I2. Oke, terpisah sejauh 10 cm. 10 cm. Tentukan titik yang kuat medannya 0. Oke, untuk ketemu medan 0 berarti ada syarat seperti pada kemarin untuk gaya atau medan listrik. Ya kan, syaratnya kalau searah, ya kan, titik nolnya syarat untuk 0, ya kan, B sama dengan 0. Searah berarti ada di tengah. Oke. Kalau berlawanan, arahnya arus berlawanan ya, arus berlawanan, yaitu berada di pinggir, di samping ya, bukan di pinggir, di samping luar arus yang kecil, ya. Berarti kalau misalkan di sini, misalkan ya, ini adalah searah, awal berlawanan ya, misalkan berlawanan gini ya, maka ada di sini, ya kan, di sini. Tetapi kalau misalkan ini I-nya 5, ini I-nya 10 misalkan ya, maka disinilah titik P. Tapi kalau di sini ini 10, di sini 3, misalkan di samping kuat, dan I yang kecil angkanya. Oke, kita mulai. 2 buah kawat lurus 2 ampere dan 3 ampere, searah setirsa 10 cm. Berarti berada di sini kurang lebih. Berarti kalau di sini X, di sini adalah 10 min X, ya kan? Oke. Maka kalau kita gambarkan arahnya, berarti kan kayak gini. Oke. Aturan tangan kita masukkan, ya kan? Ini adalah arahnya ke sana, maka di sana adalah B1. Ini arahnya ke sana adalah ini B2. Oke. Di soal ditanyakan berapakah jaraknya apabila BP itu, berarti BP kan di depan dikurangi ke belakang. Karena dia 0, maka B2 min B1. Maka B2 sama dengan B1. Ya kan? Maka mu0 I2 per 2 Pi A2 sama dengan mu0 I1 per 2 Pi A1. Ini hilang kan ya? I2-nya 3, A2-nya berapa? 10 min X dikurangi X ya. I1-nya berapa? 2 per A1 X. Perkalian silang 3X 20 min 2X, maka 5X sama dengan 20, maka X 4 cm. Berarti jarak dari I1 jaraknya 4 cm, dari I2 jaraknya 6 cm. Oke, ini solenoida. Kita mulai ini dulu ya. Oke, kita kawat lurus sudah. Kawat melingkar sekarang. Pak, bagaimana untuk kawat melingkar? Ya kan? Untuk kawat melingkar, misalkan, ini kawat melingkarnya. Ini adalah kawat melingkar. Berarti kawatnya ada 2. Karena apa? Dengan aturan tangan kanan lagi. Ya kan? Kalau arahnya ke sana, ini ke sana, ya kan? Berarti kalau ke sana dia berbentuk dot. Loh, kenapa dot? Kalau kita lihat itu bentuknya titik, ya kan? Tetapi beda dengan ke sana, berarti nembus kertas. Kalau nembus kertas berarti dia cross. Kenapa cross? Sobek dia, ya kan? Kalau jaraknya A ini A, maka BP sama dengan mu0 I N per 2A. Ingat, kalau tadi memakai pi, sekarang tidak memakai pi. Nah, ini bagaimana Pak? Berarti di sini kalau misalkan kayak gini, ini jaraknya A juga ya. Di sini kalau arahnya ke sana, oke, ke sana ya. Berarti di sini cross. Ya kan? Berapa besarnya? BP itu adalah mu0 I per 2 pi A, salah, 2A, tetapi N-nya berapa? 1/4. Oke, berarti kalau misalkan kayak gini,
berarti N-nya berapa? Setengah. Kalau misalkan ada juga yang set, nah gini, berarti kalau gini misalkan ya, gambarnya titik-titik gitu ya, 3/4, ya ini berarti N-nya adalah 3/4. Ini N-nya setengah. Seperti itu. Gampang kan? Ya, gampang. Tapi kalau bagaimana kalau digabungkan dengan soal? Nah, di sini soal lain. Hitung medan magnet total di titik pusat lingkaran. Berarti di sini. Pak, ini berarti kalau begitu ada 2 kawat. Iya, ada 2 kawat. Yaitu kawat yang pertama. Oke. Yaitu yang kawat yang pertama adalah I1, di sini I2. Ya kan? Sekarang I1. B1 di titik tengah gini ya. Berarti kalau begitu ini cross atau dot? Kalau ke sini. Berarti masuk kan? Masuk gambar kan? Berarti di sini cross. Cross. Berarti ke sana B2. Oke. Nah, bagaimana untuk satunya? Satunya sama, cross juga. Kenapa? Karena tangan kita kalau kita masukkan ke sana, cross. Berarti B1-nya juga keluar. Ini berarti keluar semua, ke dalam semua ya kan? Ini cross semua. Berarti BP itu adalah min B1 min B2. Ingat ya, B1 kawat lurus, B2 adalah lingkaran. Oke, kita berarti B1 mu 0 I 2 pi A. Ya kan? 4 pi 10 pangkat min 7, I-nya adalah 5, jari-jari 2 pi 10 pangkat min 1. Ya kan? Ini ketemu 2, 2 ini 10 ya. Berarti 10 pangkat min 5 Tesla. B1 kan. Nah, B2-nya berapa? Mu 0 IN per 2A. Nggak pakai pi. Kenapa? Karena yang kedua, ini kedua ya, B2-nya, itu adalah lingkaran. Berarti mu 0, berarti di sini ya, 4 pi 10 pangkat min 7 kali I-nya adalah 5 kali 1 lingkaran penuh per 2 pi kali 10 pangkat min 1. Ini pi-nya hilang ya, berarti 2. Berarti ketemunya pi 10 pangkat min 5 Tesla. Oke. Maka besarnya BP berarti sama dengan min B1, berarti min 10 pangkat min 5 Tesla, min pi 10 pangkat min 5 Tesla. Berarti di sini ya, berarti menjadi min pi, ya kan? Berarti di sini 1, ini min 1 plus pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Matematikanya ya, dipahamkan. Oke. Sekarang kita mulai lagi, yaitu toroida, solenoida. Oke. Solenoida gambarnya adalah kayak gini. Oke, kemarin ya. Ini ada panjangnya L. Solenoida punya 3 titik. P di pusat, Q di samping-samping. Berarti kalau begitu P-nya itu 1 tok, Q-nya ada 2. Ya kan? Intinya solenoida itu adalah B-nya itu sama di semua tempat, cuman kalau di ujung karena ada 2 berarti dibagi 2. Berarti di sini di pusat, ya kan, B di pusat titik P, maka BP itu adalah mu 0 I N per L, atau bisa dikatakan mu 0 I N kecil, di mana N kecil adalah N per L. Kalau B di ujung, B di ujungnya ada berapa? Ada 2 BQ-nya. Berarti BQ-nya mu 0 IN per 2L. Atau mu 0 IN per 2. Sami mawon. Itu adalah solenoida. Insya Allah kalau solenoida nggak ada masalah sih, latihan soal juga. Oke. Toroida juga sama. Nah, ini toroida. Kita ulang 2 kali udah ya. Harus paham, ini A-nya, di sini titik P, maka BP itu adalah toroida mu 0 IN 2 pi A.
untuk toroida. Berarti bedanya apa, Pak? Ini ada pi yang tadi enggak, ya kan? Ini ada n yang garis lurus juga. Kawat lurus bukan garis lurus ya. Oke, kita masuk lagi sekarang. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah ini seperti ini, yaitu F BIL sin theta. Berarti di sini kita gambarkan ya. Ini untuk bab besok ya, bukan bab sekarang. Ini untuk bab besok. Kalau misalkan ini kutub utara, ini ya, ada sebuah generator, misalkan ya, kita gambarkan generator. Oke. Terus kemudian di sini adalah magnetnya. Oke. Nah, di sini terus magnetnya berwarna biru. Ini itu warnanya, ini adalah gulungannya. Ini adalah tergantung untuk DC atau AC. Ini untuk besok ya. Nah, kemudian nah, di sini adalah berarti kutub utara, di sini kutub selatan. Ini ada kumparan. Kumparannya sebesar N kumparannya ya. Maka medan magnet itu arahnya ke sana, medan magnet ya. Arahnya tak rubah lagi menjadi oranye, ya. Kita gambar. Ini adalah arah medan. Arah medan itu adalah dari kutub utara ke kutub selatan. Dari kutub utara ke kutub selatan dengan taruh tangan kanan gini. Ya, arah lagi nih kita. IBF, I arus, B medan magnet, F adalah gaya Lorentz, ya kan? IBF. Kalau misalkan kita gambarkan di dalam gambar ini, oke, kita gambarkan. Kalau misalkan ini medannya adalah cross, berarti menuju bidang gambar ya, masuk di situ ya. Ada sebuah kawat di sini, kawatnya seperti ini, dihubungkan dengan R. Kemudian kawat ini kita kasih penghantar, kita kasih V kecepatannya, ya kan, V. Maka dia akan menimbulkan gaya Lorentz, menimbulkan arus listrik, ya kan. Ini adalah prinsip dari generator. Berarti kita bicara medan magnet, nanti hubungannya banyak, yaitu dengan kelistrikan. Nggak ada di dunia ini elektro yang tidak nggak punya listrik. Mesti dia harus menghasilkan arus listrik, ada sumber arus listrik ya. Nah, arus listrik salah satu adalah generator ini. Generator prinsipnya kerjanya kayak gini. Sehingga memakai dengan aturan tangan kanan, IBF VBI. Nah, aturan tangan kanan ya, dihafalkan ini, jempol ini B, 4 jari kita, I adalah jempol kita arahnya, kemudian 4 jari adalah B, dan yang di tengah ini adalah ke atasnya adalah F. Kan? Atau dengan pakai tangan kanan gini, I di atas, B telunjuk, kemudian yang tengah itu jari tengah adalah F-nya. Bisa pakai gini boleh, pakai gini boleh. Terus kemudian di sini adalah V, kecepatan, velocity. Ini medan, ini arus. Oke, medannya arus. Sorry, ini susah untuk diterangkan, pakai online harus dengan langsung. Syukur, alhamdulillah paham ya. Berarti arah arusnya kemana ini? Ini untuk semester depan loh ya, untuk bab depan nih. Berarti arusnya kemana nih? V-nya ke kanan, B-nya ke dalam, ya kan? I-nya berarti kemana? I-nya adalah ke atas. I-nya arahnya ke atas. Nah, F-nya kemana? F-nya berarti I-nya ke atas, B-nya masuk, berarti F-nya ke kiri. Ini adalah F Lorentz, gaya Lorentz. Di mana ini adalah arah-arahnya. Nanti besarannya nanti ya. Nah, kalau kita punya persamaan, berarti kita punya persamaan. Oke. Kalau kita punya persamaan, F sama dengan BIL sin theta, I itu kan sama dengan Q per T. Maka menjadi F sama dengan BI, I-nya saya ganti Q
per T kali L sin theta. Kalau saya gambarkan F sama dengan B, Q, L per T sin theta. Nah, L per T itu apa? V itu kan sama dengan S per T kan? S tak ganti, bolehkah S tak ganti L per T? Boleh ya. Maka di sini V sama dengan L per T. Maka kalau kita masukkan F sama dengan B, Q, V, karena ini sama dengan V ya, sin theta. Ini adalah gaya Lorentz. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, kita ke soal ya. Perhatikan gambar PQ dengan arus I diletakkan pada medan. PQ adalah 2 meter, L-nya 2 meter kita. L 2 meter. Oke. I-nya 5 ampere. Dan arah kuat bidang masuk, cross masuk kan. B-nya adalah 10 pangkat min 3 Tesla. Besar dan arah gaya. Oke. Kalau I-nya ke kanan, B-nya masuk, berarti di sini adalah F-nya ke atas. Ini F-nya ke atas. F nih, F. Berarti arah F adalah ke atas. Oke. Nah sekarang hitungannya berapa Pak? Ya gampang kalau hitungannya. Kita hitung ya. B, berarti F sama dengan B I L sin theta. Kan? Berarti B-nya adalah 10 pangkat min 3, L-nya 2, oke, I-nya 5, ini 2, terus kemudian sin theta adalah sin 90, 1 ya. Oke. Berarti ketemunya berapa gaya Lorentz-nya? 10 pangkat min 2 Newton. Oke. Sebentar ya. Oke, sekarang bagaimana di sini? Oke, gaya Lorentz lagi. Gaya Lorentz itu akan ada persamaan bahwa kalau dua buah arus jejeran, ya kan, I1 dan I2 itu jejeran, maka dia akan mendapatkan gaya yang saling menguatkan atau gaya ke dalam. Jadi ya, tak ulang lagi, kalau ada arus yang saling searah, maka ada gaya pada arus pertama terhadap kedua dan kedua terhadap pertama, yang besarnya adalah F-nya, F21 atau F21 sama saja ya, yaitu F per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 PA, hanya adalah jarak ini. Nah, L-nya itu apa? Panjangnya ini mesti terletak di dalam medan magnet. Kalau tidak terletak di medan magnet, nggak akan terjadi gaya Lorentz ya. Ini panjangnya adalah L. Ya kan? Ada kawat berarus, ya kan? Ada kawat berarus listrik, ya kan? Searah-arahnya ke atas semua, maka dia akan mendapatkan gaya ke dalam. Yang besarnya mu0 mu0 I1 I2 per 2 PA. Pak, bagaimana kalau arahnya ini kebalik? Ini jaraknya A, maka di sini akan ada gaya yang ke sana, ya kan? Ini ke sana. Ini I1, ini I2, maka F12, F21 ini saling melemparkan, yaitu besarnya sama F per L mu0 I1 I2 per 2 PA. Pak, buktinya apa Pak? Buktinya adalah sewaktu kalian naik motor dengan kecepatan tinggi bareng, ini misalkan motor bareng ya, kecepatan di atas 100, beranikah barengan?
nggak berani. Apa? Mesti tabrakan dia, ya kan? Ada juga ini motor, ya kan? Kecepatan tinggi banget. Dia di sini bis juga lagi kecepatan banget, tapi ke sana. Bahaya nggak, Pak? Ya bahaya. Kalian mesti terpental ke sana, karena ada gaya loren di sana, ya kan? Gaya loren. Nah, kalau naik motor ini nggak begitu, tapi kalau speedboat, karena speedboat itu ada streamline-nya, ada di streamline di airnya, maka dia bisa tabrakan kalau dengan kecepatan tinggi, kan? Dengan kecepatan tinggi akan tabrakan, seperti itu. Ya, oke, kita coba ke soal ya. Nah, bagaimana kalau misalkan, terdapat 3 buah, ini 2, ini 3, di sini 4, yang terpisah sejauh 5 cm dengan arah ini 5, di sini 5. Oke. Tentukan besar dan arah persatuan panjang pada kawat tengah, pada kawat ini ya. Oke. 3 dengan 4 adalah gayanya apa ini? Berarti diperkuat ya. Berarti ke sana ya. Tarik, menarik. Berarti ke sana. F3, 4. Kalau 3 dan 2 akan terjadi gaya apa? Tolak menolak, berarti ke sana. Tolak menolak juga. F3, 2. Diulang. 3 dan 4, ini kan gayanya searah. Kalau gaya searah berarti tarik menarik, berarti ke sana. F4, 3. Atau 3, 4, sorry. F3, 4. Terus 3 dan 2, tarik menarik juga. F3, 2. Ya kan? Maka F3 itu sama dengan F34 ditambah F32 karena searah ya kan? Nah, kita masukkan. Berarti kalau di sini per L, ini per L gitu ya. Sama aja ya. Berarti sama dengan F3-nya itu adalah mu0 I3 I4 per 2 pi A plus mu0 I3 I2 per 2 pi A2, ini pi A4 gitu ya. Karena jarak ini adalah A4, ini A2 gitu ya anggapannya. Berarti di sini kita hitung nih. Berarti sama dengan A-nya kan sama saja tuh. Berarti mu0 I3 per 2 pi A. Nah, ini tinggal I4 ditambah I2. Ya kan? Berarti 4 pi 10 pangkat min 3, I3-nya adalah 3, per 2 pi 5 kali 10 pangkat min 2, oke, I4-nya berapa? 4 plus 2. Oke, berarti di sini ketemu 2, ya kan? 6 kali 6, ini kan sama dengan 6 tuh. 6 kali 6 berarti sama dengan 36 dibagi 5, 5 ya. Ini naik ke atas berarti berapa nih? Berarti min 2 di sini 2, berarti 10 pangkat min 1 Newton. Oke, berarti 3,6 dibagi 5 Newton. Inilah jawabannya. Oke, kita lihat lagi. Perhatikan gambar kawat arus yang berada di antara 2 kutub, ya kan? Berarti ini timbul medannya ke sana. Timbulnya ke sana. Oke, aturannya adalah IBF. IBF. I-nya jempol, B-nya 4 jari, F-nya adalah yang di tengah telapak tangan kita. Arahnya kemana? Kita arahkan nih. I-nya ke dalam, B-nya ke sana. Berarti kalau begitu, kemanakah kita? Itu F-nya kemana? Menuju ke kita atau keluar bidang. Kesinilah F-nya, F Lorentz. Berarti arah magnetiknya adalah FL-nya menuju ke pembaca. Menuju ke pembaca.
Ini harus dipraktekkan sering. Rata-rata anak kalian salahnya bukan di hitungan tetapi di arah. Rata-rata. Oke. Sebatang kawat panjang, nah kita hitung ya. Bapak ngajar dulu. Jangan ini Bapak lagi, aduh ada kameranya ah. Lagi berkamera. Pakai baju dulu. Berarti kalau misalkan panjang kawatnya L 40 cm, oke, arusnya adalah 2 ampere, memasuki medan adalah 5 Tesla, tetanya adalah 60 derajat, oke. Hitung gaya magnetik, gampang sekali. FL-nya, oke, BIL sin 60 derajat. Oke, berarti B-nya adalah 5 kali 2 kali 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Setengah akar 3 ya kan? 60 kan ya. 60 berarti 60 di sini akar 3. Ini 2 1 ini 2 ini 1 ya. Berarti setengah akar 3 betul. Berarti di sini 10 dengan ini kan hilang. Berarti menjadi 2 akar 3 Newton jawabannya. Oke, nah ini 2 kawat penghantar terpisah sejauh 5 cm. Oke, dari arus yang berlawanan. I-nya 4 ampere, I-nya 5 ampere. Ingat kalau tidak ada arah berarti searah ya. Hitung besar dan arah persatuan tiap kawat berarti kan ke sana. Kalau ini 1, ini 2, berarti ini F12 di sini berlawanan ya. Berarti saling tolak menolak. Oke, berarti F per L mu 0 I1 I1 I2 per 2 PA. Berarti mu 0-nya adalah 4 pi 10 pangkat min 7, I1-nya 4, I2-nya 5 per 2 pi, A-nya adalah berapa? Sejauh A-nya 5 cm. Oke, berarti 5, 10 pangkat min 2. Ini ketemu 2, ini ketemu hilang, berarti tinggal 8 ya. 8, 10 pangkat min 5 Newton per meter. Karena ada kata-kata tiap persatuan panjang. Jadi F per L. Oke, kita bahas lagi, lanjut. Sebuah solenoida dengan jari-jari A, solenoida ya, kita lihat lagi, solenoida, oke, jari-jarinya berarti ke sini A, 0,1 cm, ini adalah pengecoh saja, nggak ada ya, nggak dipakai nggak, di mana L sama dengan 200 cm, oke. N-nya adalah 500 lilitan. Oke. Arus listriknya adalah 4 ampere. Berapakah induksi di tengah? Yo gampang. Ini kan titik P, ini titik Q ya. Berarti oke, ini adalah P, ini adalah Q, ini Q. Berarti BP mu 0 I berarti per 2 per iki N per L, berarti 4 pi 10 pangkat min 7, I-nya 4, N-nya 500, 10 pangkat 2 gitu ya. Selalu apa namanya, hindari bilangan yang 0, 200 berarti 2, berarti ketemu ini 2 di sini 10, berarti ketemu 4 pi 10 pangkat min 4 Tesla. Kenapa min 4? Berarti ini kan 10, ini jadi 3 kan? Ini min 4 ya. Berarti BQ karena di ujung ya, mu 0 I N per 2L. Ya sudah, ini dibagi 2. Berarti ketemunya 2 pi, ya kan? Dikalikan 10 pangkat min 4
Tesla. Oke, toroida. Ini toroida. Kurang lebih gini ya, sorry. Ini adalah A-nya adalah 30 cm, ya kan? A-nya adalah 30 cm. Oke. Dialiri arus I-nya 0,9 ampere. Di pusat toroida B-nya 24 10 pangkat min 6 Tesla. Tentukan banyaknya N. Oke. Berarti jawabannya adalah, oke, kita hitung. Berarti B, P, mu 0, I, N per 2 PA. Berarti 24. Kalau misalkan di sini tak kasih pi aja ya, biar enak ya. 24 10 pangkat min 6, 4 pi 10 pangkat min 7. Oke, I-nya adalah berapa tadi? 0,9 dikalikan N yang dicari dibagi 2 pi. A-nya adalah 30 cm. 3 10 pangkat min 1. 30 cm berapa meter? 0,3 gitu aja langsung. Berarti ini dengan ini ketemu 3, ini dengan ini ketemu 2. Maka N sama dengan, ya kan? N sama dengan, berarti 24 10 pangkat min 6 dibagi 6 kali 10 pangkat min 7. Berarti ini ketemu 4, berarti 4 10 pangkat 1 atau 40 lilitan. Oke, masih bertanya. Benar sekali. Oke, di sini ya. Sebuah penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm. Oke, penghantar lingkaran. Oke, di sini jari-jarinya A adalah 8 cm. Aliran arusnya I 10 ampere. Hitung besar induksi di pusat titik P yang sumbu lingkarannya 6 cm. Oke, nanti ini salah, ini pengayaan saja ya. Ini pengayaan karena ini rumusnya panjang nih. Sorry, nggak akan tak bahas ya. Yang ini tak akan tak bahas ya. Ini ada kosinus-sinusnya. Sorry. Ini aja ya. 3 buah kawat terpisah sebahu seperti ini. Kalau cross berarti dia masuk. Kalau dot berarti dia keluar. Ya kan? Gini. Terus, jika besar kawat masing-masing, tentukan besar dan arah gayaan persatuan pada, berarti di sini adalah 6 cm, di sini 4 cm, oke. Ini 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. Jika tentukan besar dan pada kawat pertama ini, ya, pada kawat pertama. Oke, pada kawat pertama, berarti antara 2 dan 3 ini berlawanan arah kan? Kalau berlawanan arah bagaimana? Saling tolak menolak, berarti ke sana. F2, 3. 2 sama 4 berlawanan arah tidak? Berlawanan arah juga, berarti adalah ke sana. Juga F2, 4. Maka F2 atau yang di samping pertama itu ya, sama dengan F per L, berarti sama dengan, oke, besarnya F minus 24 per L minus 23 per L. Oke ya, berarti adalah sama dengan, kita harus ya, berarti minus mu 0 I2 I4 per 2 pi A, berarti di sini adalah misalkan 4, ini adalah A2, A3 gitu ya. Berarti di sini, oke, 4, ini A4, oke, minus mu 0 I2 I3 per 2 pi A3. Oke, yang sama kita tarik, berarti minus mu 0 I2 per 2 pi I4 per A4 minus A3 per A3. Kita masukkan minus 4 pi 10 pangkat min 7 per 2 pi
Oke, berarti I4 berarti sama dengan 4 per A4 adalah 10, 10 pangkat min 2 minus, ya kan? Berarti I3, 3 kali 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, min 2-nya kita masukkan ya. Ini kan ketemu 2. Berarti minus 2, 10 pangkat min 7. Ini kedepankan 10 pangkat min 2. Ketemu 4 per 10 dikurangi 3 per 6. Oke, silakan dikerjakan ya. Insya Allah bisa lah. Ya kan? Maka tak kerjakan aja sekalian biar enak. Berarti ini 4 ya. 4-nya ke sini. Berarti F2 per L berarti sama dengan min 2 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2 dijadikan 10 sama 6 berarti dijadikan 30 gitu ya. Berarti ini 15 minus, ya kan? Berarti di sini oh ini salah, kalau minus ini plus ya. Ini plus nih, sorry, plus ya. Karena minusnya sudah ke belakang, ke depan, sorry. Berarti di sini adalah 30 kali 2 ini 12. Berarti menjadi minus 2 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 2. Di sini adalah 27 per 30. Atau ini dibagi 3 ya. Ini 9, di sini 10. Berarti ketemunya berapa? Minus 18. Oke. Terus bawahnya naik ke atas, ini 10 pangkat min 6 Newton. Sorry, untel-untelan. Oke. Akhir ya. Akhir. Sebuah muatan berarti masanya M-nya 2 kali 10 pangkat min 12 kg. Ke kanan meski bidang magnet B 2 Tesla. Jika muatannya Q 3,210 pangkat min 18 kolom, P-nya adalah 2,410 pangkat min 6, pangkat 6 meter per sekon, besar dan gaya magnet. Berarti F sama dengan BIL sin theta. BIL sin theta atau BQP sin theta. Berarti B-nya 2, Q-nya 3,210 pangkat min 18. Oke, P-nya adalah 2,410 pangkat 6 sin 91. Ini ketemunya Newton. Oke, jari-jari dan arah putaran. Oke, kita masuk lagi ya. Yang namanya sebuah medan masuk ke dalam sini, ini ya. Berarti di sini medan. Ini penghasil gitu ya. Nanti akan melengkung kayak gini. Melengkung ya, arahnya ke sana. Ini akan ada gaya Lorentz, ini ada gaya sentripetal. Ya kan? Gaya sentripetal. Sehingga F Lorentz itu sama dengan F sentripetal. BQV sin theta di sini adalah MV kuadrat per R. Oke, di sini adalah 1 nih. Maka jari-jarinya, V-nya ini hilang ya. Jari-jarinya adalah M per V per B kali Q. Ketemu deh, berarti M-nya adalah 210 pangkat min 12, kecepatan 2,410 pangkat 6, oke. B-nya adalah 2, Q-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 18. Ketemu. Ini hilang gitu ya. 2432 ini berapa? 2,4 per 3,2 kali 10 pangkat. Oke. Berarti di sini 8 ya kan? Min 8 ditambah 18. Berarti berapa? Min berapa nih? 12 kan min 6 nih. Min 6 ditambah 18 berarti 10 pangkat 12 meter. Oke. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Wah, hari ini lumayan capek ya. Saya
berhenti merekam. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong nanti absen. Insya Allah nanti saya selesaikan untuk itu ya, rekamnya.